Haleluya, haleluya. Selamat berjumpa dengan seluruh jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya dalam acara Desula, Dengar Suara Gembala. Sebuah acara yang menjadi program dari Gereja Pentakosta di Indonesia, Efrata Wiyung Surabaya, yang setiap Selasanya selalu ditayangkan. Puji Tuhan. Saya percaya setiap jemaat yang mengikuti acara ini, kehidupannya pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya mendorong dan memotivasi jemaat yang ada supaya ambil waktu untuk mendengar. Karena waktu yang begitu singkat, hanya sekitar 10 mungkin sampai 15 menit. Tetapi singkatnya waktu dalam tayangan ini tidak berarti menyatakan berkat Tuhan tidak besar. Atau katakan saja menyatakan bahwa berkat Tuhan kecil dikarenakan singkatnya waktu. Tidak. Tetapi berkat Tuhan terletak pada seberapa jauh kita rindu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saat ini saya akan menyampaikan suatu renungan firman Tuhan yang berbicara tentang iman. Tepatnya tema atau judul yang saya berikan adalah kualitas iman. Puji Tuhan. Beberapa hal yang tercatat di dalam Alkitab yang di dalamnya menyatakan adanya oknum-oknum yang sudah sekian waktu mengiring Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki standar iman seperti yang Tuhan mau. Atau katakan saja mereka memiliki kualitas iman yang tidak sesuai standar yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Baik, yang pertama kita lihat saja. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Atau saya baca saja ayat yang ke-7 dulu. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini pernyataan Filipus kepada Yesus. Nah, ceritanya begini. Setelah Yesus dan murid-murid mereka melewati danau Tiberias, mereka tiba di seberang, katakan saja begitu, ya. Dan rupanya sebelum mereka menyeberang, Yesus melakukan banyak mujizat di tempat itu. Ya, sebelum mereka bertolak ke seberang, Yesus melakukan banyak mujizat. Dan salah satunya mujizat yang dilakukan adalah Yesus banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Rupanya demonstrasi kuasa Yesus ini disaksikan oleh banyak orang. Sehingga ketika Yesus menyeberang ke seberang, orang-orang yang menyaksikan mujizat-mujizat itu, mereka mengikuti Yesus, tetapi tidak dengan cara yang sama. Kalau Yesus dan murid-murid mereka menyeberang dengan menggunakan perahu, tetapi orang yang banyak ini mereka menyusur mengikuti tepi danau itu. Mereka berkeliling. Nah, kebetulan saya sudah dari sana, jadi saya tahu itu satu jarak yang cukup jauh. Tetapi demikianlah luar biasa. Karena mujizat yang nyata di hadapan orang-orang, mereka penasaran. Dan akhirnya mereka menyusur tepi danau itu sehingga mereka tiba di tempat di mana Yesus dan murid-murid itu ada. Setelah itu dikatakan Yesus dan murid-muridnya mereka naik ke bukit, berarti sedikit pegunungan begitu. Jadi Yesus dan muridnya di sana. Tetapi akhirnya Yesus melihat di sekeliling mereka orang-orang yang tadinya ada di seberang, yang pada akhirnya mereka menyusur danau itu dan tiba di tempat itu. Mereka sudah banyak di sekitar mereka, di antara Yesus dan murid-murid. Katakan saja mereka sudah ada di sekeliling Yesus. Nah, waktu Yesus melihat sekeliling itu, dia berkata kepada Filipus, di mana kita mendapatkan roti supaya orang-orang ini bisa makan. Nah, jawaban kepada Filipus maksudnya. Jawaban Filipus adalah, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, ya. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi Filipus, dia menggunakan akal sehatnya 100%. Saudara tahu,
ketika Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita mendapatkan roti? Diberikan keterangan di situ. Yesus sengaja mengucapkan itu karena Yesus tahu apa yang harus dia perbuat. Artinya, Yesus menguji iman Filipus. Tetapi ternyata Filipus gagal menyatakan iman kepada Yesus. Saudara, sekian waktu mereka bersama dengan Yesus. Sekian banyak mujizat. Bahkan baru saja sebelum mereka menyeberang, ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi sayang seribu sayang, ketika Yesus pertanyakan hal itu kepada Filipus, bagi saya, menurut saya, Filipus gagal menyatakan iman kepada Yesus. Dia berpikir 100% bertolak dari akal sehatnya. Waktu sudah petang. Dari mana kita dapatkan roti? Dan dia berargumentasi, 200 dinar pun uang kita gunakan membeli roti. Lalu kita potong kecil-kecil ya. Dikatakan tidak mungkin cukup bagi orang sebanyak ini. Dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu hanya laki. Belum wanita. Belum anak-anak. Diperkirakan antara 12.500 sampai bisa 15.000. Jadi memang secara akal sehat tidak salah Filipus. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita menilai bahwa Filipus bersama dengan Yesus. Dan yang bertanya adalah Yesus. Ya, seharusnya ketika Yesus bertanya perihal dari mana kita dapatkan roti, seharusnya dengan jawaban yang apa ya? Ya, jawab saja begini, ya, aku percaya engkau bisa mengadakannya. Kan begitu saja sebetulnya. Tapi dia berkata 200 dinar pun uang tidak cukup membelikan roti, walaupun seorang hanya dapat sepotong kecil saja. Jadi dia memiliki kualitas iman yang tidak sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Kemudian contoh yang berikut. Sejalan dengan pertanyaan Yesus kepada Filipus, maka di situ ada juga seorang murid yang bernama Andreas. Rupanya Andreas ini seorang yang jalan sana, jalan sini. Dalam tujuan apa? Dia ingin tahu siapa di antara mereka ini yang membawa bekal. Ditemukanlah seorang anak kecil. Nah, apakah komentar Andreas sehubungan dengan pertanyaan Yesus kepada Filipus, dari mana kita dapatkan roti? Kalau tadi Filipus berkata, uang 200 dinar tidak cukup, apa kata Andreas? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bagi saya, iman daripada Andreas sama dengan iman yang ada pada Filipus. Kalau Filipus berkata, tidak mungkin dengan 200 dinar bisa mencukupi. Andreas bilang, di sini ada 2 ekor ikan, ada 5 roti yang dibawa oleh seorang anak. Tapi apa artinya buat orang sebanyak ini? Kembali saya katakan, Andreas menggunakan akal sehatnya 100%. Dia lupa bahwa yang bertanya dari mana kita dapatkan ini adalah Yesus. Dan memang nyata-nyata di dalam bagian firman ini dikatakan sengaja Yesus mengatakan itu kepada Filipus untuk menguji. Jadi Yesus menguji itu. Nah, rupanya Andreas ada di situ. Dia juga coba berusaha untuk bagaimana cara mendapatkan roti. Tetapi tanggapan atau respon daripada Andreas sehubungan dengan pertanyaan itu, jawabannya sekualitas dengan jawabannya Filipus. Dia katakan ada roti sih yang dibawa seorang anak, tetapi hanya 2 dan 5 roti. Apa arti untuk orang sebanyak ini? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekian waktu juga Andreas mengiring Yesus, bersama dengan Yesus. Jadi kalau bicara mengenai perbuatan-perbuatan ajaib, bicara tentang mujizat, mata Filipus dan mata Andreas sudah terlalu banyak kali menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi sayang seribu sayang, mereka berdua gagal menyatakan iman mereka di tengah-tengah situasi semacam itu. Iman mereka tidak sesuai standar yang Tuhan inginkan. Masih ada satu contoh lagi. Tentang seseorang yang sudah mengikut Yesus, tetapi gagal menyatakan iman. Siapa dia? Dia adalah Thomas. Jadi ceritanya ketika Yesus sudah mati, murid-murid seperti kehilangan pegangan hidup dan sebagainya. Sampai Alkitab mencatat, murid-murid mereka ada di sebuah tempat, di sebuah ruang dengan pintu yang tertutup rapat. Dalam ketakutan yang amat sangat kepada orang-orang Yahudi ya, yang ada di luar gedung itu tentunya.
Nah, Alkitab mencatat di tengah-tengah kehidupan mereka yang diliputi oleh rasa takut, Yesus tiba-tiba saja datang dalam kuasa kebangkitan yang tidak dapat lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus datang dan tiba-tiba saja ada di tengah mereka dengan menyapa mereka dengan sapaan yang lembut dan sederhana, damai sejahtera bagi kamu. Seketika itu takut mereka berubah menjadi sukacita. Kenapa? Karena Yesus yang tadinya mati sudah bangkit. Haleluya. Nah, ketika perjumpaan itu selesai dengan murid-murid yang lain, rupanya seorang murid yang bernama Thomas, dia tidak ada di situ. Soal dia kemana tentunya kita tidak perlu pertanyakan. Intinya adalah ketika Thomas kembali berada di ruangan dengan murid-murid yang lain, mereka menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi apa respon dan tanggapan Thomas? Dia berkata, kalau jari saya ini belum aku masukkan pada bekas paku di tangannya, dan aku cucukkan di lambungnya bekas tombak, aku tidak percaya. Itu kata Thomas ya. Nah, makanya kenapa 8 hari kemudian setelah pertemuan Yesus, penampakan Yesus yang pertama, Yesus datang lagi kepada siapa? Khusus menjumpai Thomas. Hanya untuk supaya meyakinkan Thomas yang tidak percaya itu, yang ragu itu, supaya bisa percaya bahwa benar-benar kesaksian dari teman-temannya yang lain itu benar. Sesungguhnya Yesus yang tadinya mati sudah bangkit. Puji Tuhan. Jadi hari ke-8 Yesus datang, menunjukkan tangannya bekas paku, dan menyuruh dia untuk mencucukkan jarinya ke lambungnya. Saudara, dari 3 peristiwa ini, kita bisa menarik satu kesimpulan. Ternyata lamanya waktu seseorang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, belum menjadi jaminan bahwa orang itu sudah memiliki iman yang berkualitas. Belum menjadi jaminan bahwa orang itu mempunyai standar iman seperti yang Yesus inginkan, yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam kehidupan kita, belajar untuk tetap percaya di tengah situasi seburuk apapun. Kita hidup tidak mungkin lepas dari persoalan. Mungkin saja saat ini ada di antara jemaat yang sedang mengalami persoalan yang berat. Kita belajar dari ketiga pribadi ini. Kita tidak mengambil contoh untuk apa yang mereka lakukan, tapi kita belajar dari ketiga mereka bahwa sesungguhnya iman mereka tidak sesuai standar dari apa yang Tuhan mau. Artinya kita tidak ingin gagal seperti halnya Filipus, seperti halnya Andreas, dan juga Thomas. Puji Tuhan. Kita percaya Yesus Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja, bahkan memberikan jalan keluar kepada kita dalam setiap masalah hidup yang kita alami. Demikianlah renungan firman Tuhan dalam acara Desulah. Kita akan jumpa lagi pada Desulah yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, meteraikanlah firman Allah ini di hati setiap umat-Mu. Remakan di dalam hidup mereka, sehingga mereka jadikan firman sebagai pedoman hidup mereka, untuk mereka pakai di mana mereka akan melangkah di hari-hari yang akan datang. Saat di mana mereka diperhadapkan kepada satu persoalan, masuk pada satu situasi yang buruk, tapi mereka mau tetap percaya. Mereka tidak mau kehidupan iman mereka tidak sesuai dengan standar yang Engkau mau. Oleh karena itu sekali lagi, meteraikanlah firman Allah ini di hati setiap umat-Mu, dan mereka jadikan firman sebagai pedoman, bahkan pegangan hidup mereka. Haleluya, terpuji-puji Engkau kekal selama-lamanya. Amin.